Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan naik kuda keliling kota. Tak lupa kita bertegur sapa. Assalamualaikum paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling belakang kurang semangat. Udah makan belum? Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim saya kepada para tamu undangan. Yang saya hormati Pak Surono selaku kepala sekolah di Pondok Pesantren Darul Amir dan para guru-guru lainnya yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Amir. Yang saya hormati para wali murid atau orang tua murid. Yang saya hormati hadirin wal hadirat. Yang saya hormati ayah guru yang tidak bosan mendidik kita, mengajari kita dan mengasuh kita di Pondok Pesantren Darul Amir. Jikalau tanpa ayah guru, saya tidak akan berani berdiri di atas panggung yang megah ini. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terlebih penting lagi nikmat iman dan Islam. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tidak akan kita bisa menghitungnya. Jikalau seluruh lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Karena pengertian tersebut terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Langkah yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Karena orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau adalah orang yang paling selamat di hari kiamat nanti. Pengertian tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna anjakum yaumal qiyamati aksarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya selaku pembicara untuk menyampaikan suatu materi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu pemuda pemimpin masa akan datang.
suatu bangsa akan maju dan memiliki peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang tergantung pada para pemudanya. Jika mereka malas, tidak mau belajar dan bekerja, maka bagaimanakah nasib suatu bangsa di masa yang akan datang? Akankah ia maju atau tidak? Tentu jawabannya mustahil dan tidak akan bisa sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendidik para generasi muda kita agar ia mau bangkit untuk belajar dan bekerja, terutama para putra dan putri kita. Sebab kata Rasul dalam hadisnya bersabda bahwa orang tuanya lah yang bisa merubah dan mewarnai kehidupan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Yang artinya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Sungguh sangat jelas pengertian dalam hadis tersebut bahwa satu-satunya lah manusia yang bisa memanusiakan manusia atau yang bisa membentuk karakter seorang manusia di masa yang akan datang adalah orang tuanya. Jika orang tuanya mendidik para putra dan putrinya dengan didikan yang buruk, maka akan buruk pula hasilnya. Sebaliknya, jika orang tuanya mendidik para putra dan putrinya dengan sebaik-baik mungkin, maka akan menghasilkan didikannya yang baik pula, bahkan lebih daripada itu. Satu contoh dari fenomena alam. Jika kita menanam tomat, akan tumbuh buah tomat pula. Jika kita menanam jeruk, akan tumbuh buah jeruk pula. Jika kita menanam anggur, akan tumbuh buah anggur pula. Sungguh sangat mustahil apabila kita menanam tomat akan tumbuh buah anggur, apalagi apel. Jadi sangat jelas bahwa apabila kita mendidik para putra dan putri kita dengan didikan yang buruk, maka akan menghasilkan karakter atau akhlak yang buruk pula. Sungguh sangat mustahil akan menghasilkan yang terbaik, dan janganlah bercita-cita akan menghasilkan yang terbaik jika kita mendidiknya dengan akhlak yang buruk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang pemimpin besar atau presiden dalam sebuah negara bisa dikalahkan oleh para pemudanya. Jadi intinya, janganlah kita menghina para pemuda, karena di dalam jiwa para pemuda terdapat suatu kekuatan, di mana kekuatan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa beliau mendidik para putra dan para pemuda secara serius di Darul Arqam. Di antara para pemuda yang dididik secara serius di Darul Arqam adalah Ali dan Zubair yang berusia 8 tahun, Talha yang berusia 11 tahun, Al-Arqam yang berusia 12 tahun, Abdullah bin Mas'ud yang berusia 14 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusia 17 tahun, dan lainnya. Mengapa beliau melakukan pengkaderan kepada para pemuda? Sebab beliau sadar betul bahwa pemuda adalah pilar kebangkitan. Setiap kebangkitan para pemuda adalah rahasia kekuatannya. Pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Pemuda yang beriman adalah penopang utama kebangkitan. Sesungguhnya buah dari iman adalah persatuan, dan konsekuensi dari persatuan adalah kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Amin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram. Masa depan yang cerah bisa diraih dengan bekerja keras dan berdoa. Ingatlah wahai para pemuda, masa depan seseorang itu tergantung pada hari sekarang. Jika hari sekarangnya buruk, maka akan buruk pula masa depannya. Jika hari sekarang baik, maka akan baik pula masa depannya. Seorang pemuda apabila ingin dikatakan pemuda yang hakiki, maka dia harus memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun agama dan bangsa. Karena para pemuda adalah harapan agama dan bangsa. Saya teringat dalam sebuah pantun lama. Apa gunanya kain batik bila tidak pakai selendang?
Apa gunanya berwajah cantik apabila tidak pernah sembahyang? Cukup sekian pidato saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi sampai dilaporkan ke kantor polisi, karena saya belum punya istri. Ke rumah paman naik kapal ke kota Magelang. Saya ucapkan selamat tinggal untuk hadirin yang sudah datang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.